Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan kasih tunjuk ke kalian bagaimana sih caranya berpergian menggunakan transportasi umum di London dan bagaimana sih sistem pembayarannya. So, kalau kalian penasaran, stay tune. Halo guys, sekarang kita lagi di jalan perjalanan menuju bus stop. Karena dari rumah kurang lebih it takes sekitar 7-10 menit. So, sekarang kita pergi berdua menuju bus stop terdekat dari rumah. Transportasi umum yang paling sering digunakan di London adalah bus dan kereta. Kalian mungkin pernah lihat di YouTube atau di Reels Instagram sebelumnya, bentuk bus di London ini ikonik banget, yaitu double deck atau bus tingkat berwarna merah. Tentunya sangat menyenangkan berpergian dengan bus karena bisa melihat view di area London, hanya saja kekurangannya akan memakan waktu yang lebih lama dibanding kereta. Untuk penggunaan kereta di London bisa berupa underground atau bawah tanah yang biasa disebut dengan tube, ada overground, DLR, dan lain-lain. You can see like underground, DLR, Elizabeth Line, overground. Tapi jangan khawatir, kalian bisa lihat di Maps atau aplikasi City Mapper kalau kalian bingung kereta mana yang perlu kita gunakan untuk pergi ke tujuan kita. 104. Hal pertama yang perlu kita pastikan sebelum kita berpergian menggunakan bus atau kereta, yaitu kita harus mempunyai yang namanya Oyster Card sebagai metode pembayaran, atau bisa juga dengan menggunakan ATM. Kita tidak perlu repot-repot mempunyai cash di tangan karena semua metode pembayaran transportasi umum di London adalah cashless. Karena aku berpergian hampir setiap hari, jadi aku prefer menggunakan Oyster Card karena Oyster Card ini bisa kita gunakan untuk bus juga untuk kereta. Jadi kita tinggal beli cardnya lalu top up sesuai kebutuhan kita, pay as you go, weekly atau monthly. Di mana sih kita bisa mendapatkan Oyster Card ini? Yang pertama, kita bisa mendapatkan Oyster Card ini di stasiun kereta. Di sana ada mesin yang bisa kita gunakan untuk membeli atau mendapatkan Oyster Card ini. Yang kedua, kita bisa juga membelinya secara online. Setelah kita bikin akun dan mengisi semua detail yang diperlukan, maka si fisik Oyster Card ini akan dikirim ke alamat kita. Lalu yang terakhir, kita bisa juga mendapatkan Oyster Card ini di beberapa shop. Untuk harga Oyster Card adalah sebesar 7 pound sebagai deposit dan biaya top up tergantung plan mana yang kita ambil. Apakah pay as you go, apakah weekly atau monthly. Dan juga hal yang sangat penting yang harus kita pastikan adalah dari zona mana kita berangkat dan ke zona mana kita akan pergi atau tujuan kita ke zona mana. For your information, di London terdapat 6 zona. Contohnya saat ini aku tinggal di Ixham. Ixham ini masuknya zona 3 dan aku ingin pergi ke Big Ben. Yang mana lokasi Big Ben ini masuknya ke zona 1 dan aku juga harus memastikan apakah aku melewati zona yang lain ketika aku pergi ke Big Ben ini. Untuk case ini aku melalui zona 2, jadi aku harus top up ke 3 zona ini, zona 1, 2, dan 3. Intinya harga akan tergantung zona apa saja yang kita lalui. Jadi semakin jauh jarak yang kita tuju, semakin banyak zona yang kita lalui, maka semakin mahal juga harganya. Ada banyak bus stop atau halte bus yang tersebar di wilayah London ini. Jadi kita bisa pergi ke halte terdekat dari tempat kita tinggal, lalu tunggu saja di sana. There is no display for information here. Untuk kondisi haltenya simple aja, disediakan tempat untuk duduk, juga beberapa halte ada display yang di sana kita bisa lihat waktu berapa lama sih bus yang kita tunggu akan datang. Biasanya kita juga perlu untuk memberhentikan bus dengan memberi tanda menggunakan tangan. Karena kalau misalkan
tidak ada penumpang yang turun di halte tersebut, dan kita pun tidak memberi tanda bahwa kita akan menaiki bus tersebut, bus akan melaju tanpa berhenti. Jadi pastikan kita kasih tanda kalau kita sedang menunggu bus tersebut. Selanjutnya kita masuk dari pintu depan, karena card readernya berada di depan, persis di dekat pengemudi bus. Jadi kita tinggal tap aja di sana. Nah, di dalam bus ini sangat ramah terhadap penyandang disabilitas, ibu hamil, atau ibu yang punya balita dan lansia. Ada tempat duduk prioritas dan space untuk ibu yang bawa baby pakai stroller. Juga di dalam bus dilengkapi dengan CCTV. Di setiap pegangan tempat duduk terdapat tombol stop berwarna merah. Jadi kalau kita mau turun, kita harus tekan tombol ini sebelum sampai di halte tujuan kita. Lalu kita keluar dari pintu belakang. How do you want to go? Bus or train? Bus. Bus? Sekarang kita sudah berada di dalam bus. Tadi sih rencana awal kita mau pergi naik kereta. Kita mau pergi ke Stratford karena dari bus stop kita stop di sana ada bus yang langsung ke Stratford. Jadi kita akhirnya mengubah pikiran, mengubah rencana kita. Kita mau mencoba naik bus ke sana. Kita udah sampai. Sekarang kita bergegas buat turun. Tuh, ini dia Stratfordnya. This is the last stop. Let's go. You go over there. Yeah. Westfield. Buat yang males naik tangga, kita bisa pergi ke atas naik eskalator, guys. Don't worry. You can use your oyster there actually. Tap your oyster. Where should I go? Here. Yeah. Valid till 11th July. Yeah. Oh, there is also journey history. Yeah. Cara menggunakan kereta. Seperti pada umumnya, kita tap in, lalu menunggu di platform di mana kereta yang akan kita naiki. Bedanya mungkin di sini akan agak lebih ribet sedikit, karena ada banyak sekali macam-macam lain yang kita harus hati-hati dan cek dengan pasti di mana kita akan pergi. Karena di beberapa stasiun ada yang cukup luas. Tapi jangan khawatir, kita bisa melihat city mapper untuk memastikan line mana atau platform mana kita akan pergi.
Sama seperti bus, kereta juga ramah buat penyandang disabilitas, ibu yang punya balita, ibu hamil, dan lansia. Nah, di sini aku akan kasih lihat sedikit cara menggunakan City Mapper agar kalian yakin apakah platform dan line yang kalian akan naiki sudah benar.